Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita mulai insyaallah kajian online ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diminta oleh Latah Zanjawari untuk mengisi kajian yang temanya adalah langkah-langkah menemukan jodoh. Alhamdulillah. Insyaallah semoga kita di sini bisa sharing bagaimana langkah-langkah yang sebaiknya diambil bila teman-teman ingin menikah dan belum menemukan jodohnya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Gilang Pangestu. Alhamdulillah, sesuai keterangannya, founder Sekolah Pranikah Online, yaitu sebuah grup belajar khususnya di WhatsApp yang belajar mengenai ilmu-ilmu yang diperlukan sebelum menikah, mulai dari ilmu terkait misalkan ilmu terkait dengan syariatnya, ilmu terkait dengan berbagai masalah setelah pernikahan, ilmu terkait ta'aruf, ilmu terkait walimah, akad, ilmu terkait bahkan hal-hal yang tabu dibicarakan ya, hal-hal terkait dengan ranjang, hal-hal terkait dengan poligami, hal-hal terkait dengan kesehatan, itu insyaallah dibahas di Sekolah Pranikah Online. Untuk sekarang memang masih di WhatsApp, insyaallah kedepannya akan terus dikembangkan, mungkin akan ke Telegram, akan ke YouTube. Mudah-mudahan teman nanti bisa ikut di program kami yang berikutnya. Alhamdulillah, total dari program tim Abdillah Family selain Sekolah Pranikah Online juga ada belajar sholat, belajar saum, dan seterusnya, belajar ngaji. Total pesertanya sudah ada lebih dari 6.000 orang. Mudah-mudahan terus berkembang. Alhamdulillah. Jadi insyaallah kita akan membahas terkait dengan ini, langkah-langkah menemukan jodoh. Langkah yang pertama adalah tentu kita harus dalam menemukan jodoh, kita harus meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kita menikah niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena banyak orang yang menikah itu niatnya sudah salah. Ada yang niatnya untuk sekedar mengejar hawa nafsunya, ada yang niatnya sekedar untuk gengsi, ada yang niatnya sekedar untuk supaya nggak jadi malu di hadapan teman-teman, ada yang niatnya sekedar untuk melepas beratnya beban kehidupan, udah nikah aja misalkan, capek kuliah, capek kerja, udahlah nikah aja. Padahal nikah itu tidak seperti yang digambarkan. Nikah itu adalah tanggung jawab, nikah itu adalah ibadah, nikah itu adalah kebahagiaan yang harus melalui tanggung jawab menjalankan peran dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan bukan sesuatu yang instan, yang saat melakukan nikah bisa mendapat hal-hal yang berbau keduniaan tanpa melihat aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pasti setelah menikah yang timbul adalah kerusakan, yang timbul adalah ketidakseimbangan, yang timbul adalah rasa sakit karena menikah tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Pasti rusak karena Allah mengetahui manusia, Allah dengan segala kejelasan terang benderangnya mukjizat dari Islam, mengatur ilmu pernikahan, mengatur karena Allah paling tahu siapa kita, paling tahu laki-laki dan perempuan, maka Allah mengatur pernikahan sedemikian rupa supaya pernikahan itu seimbang, supaya kepingan kenikmatan yang ada di surga bisa sedikitnya diturunkan ke dunia, dalam arti
rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah menciptakan 100 rahmat, maka satu rahmatnya bisa kita dapatkan di dunia dengan cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi pertama luruskan dulu niat, karena menikah itu nggak bisa dengan sekedar ingin memuaskan hawa nafsu, ingin supaya jadi kaya, ingin supaya beban hilang. Itu kesalahan yang pertama, bahwa dari niat nikah itu adalah niat ibadah, dan namanya ibadah berarti ada sesuatu yang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, baru kita mendapatkan kebahagiaan sakinah dalam pernikahan kita insyaallah. Berikutnya setelah meluruskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, langkah yang kedua adalah dengan mempersiapkan diri supaya layak untuk menikah. Bagi laki-laki terutama ini sangat berat, yaitu untuk bisa serius, sungguh-sungguh untuk belajar mencari nafkah. Karena banyak laki-laki yang maaf saja hari ini, karena sistem pendidikan kita yang agak bermasalah, tidak sesuai dengan sistem pendidikan yang ideal seperti zaman kekhilafahan Bani Abbas yang mungkin masyarakat kita sudah sedikitnya kenal ada sistem kutab, ada sistem madrasah keahlian yang menyebabkan masyarakat itu bisa dalam usia balik sudah mapan secara profesional, secara keekonomian. Kalau sederhananya mungkin dari SD langsung kuliah, itu kurang lebih sistem pendidikan yang seharusnya ada. Jadi sistem pendidikan itu cepat, sehingga menyebabkan laki-laki itu langsung profesional, dan belajarnya juga sistemnya seharusnya mentoring dari dunia profesional di lapangan. Kalau mentoring, maka mentor itu akan peduli dengan orang tersebut, akan belajar setahap demi setahap agar sampai ke dunia profesional, tidak sekedar belajar di kelas yang nggak tahu dunia kerja seperti apa, langsung habis itu dilepas dan cari-cari sendiri. Itu biasanya susah, karena namanya pendidikan seharusnya kita melangkah dari bahu profesional. Jadi kita melangkah dari bahu profesional, tidak cari-cari lagi pengalaman dari nol. Enggak, buat apa ada pendidikan kalau kita cari-cari pengalaman dari nol. Jadi itu sedikit gambaran buat laki-laki bahwa kalau sahabat Nabi, kalau zaman keemasan Islam, orang-orang di usia balik, di usia 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun sudah profesional di dunia kerja. Teman-teman yang belum profesional di dunia kerja, baiknya mulai serius ke arah sana, karena khususnya laki-laki kewajibannya adalah untuk selain membimbing istrinya untuk membimbing istrinya, keluarganya ke dalam surga sesuai perintah Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, Qu anfusakum wa ahlikum naro, tapi juga sebagai ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, karena laki-laki itu menjadi qawwam, dan laki-laki itu menjadi pemberi nafkah bagi keluarganya. Maka harus mulai serius ke dunia kerja. Insyaallah kalau serius, kalau rajin, kalau benar caranya, Allah akan menunjukkan jalan-jalan pintu rezeki, bahkan pasti dicukupi untuk menafkahi diri sendiri. Dan kalau sudah menikah akan dimudahkan rezekinya untuk menafkahi istrinya. Kalau sudah punya anak akan Allah bukakan pintu rezeki berikutnya untuk menafkahi anaknya. Yang harus diyakini bahwa tugas laki-laki adalah mencari nafkah. Insya Allah Allah yang akan memberikannya, pasti dicukupi untuk keluarganya, kebutuhannya, karena itu janji Allah bahwa anak itu membawa rezekinya masing-masing. Rasulullah SAW terus memperingatkan kita bahwa tidak boleh kita membunuh anak-anak kita karena takut ia ikut makan dengan kita. Kenapa? Karena sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, bahwa bahkan dabbah aja, hewan-hewan melata aja sudah ada rizquhanya, sudah ada rezekinya, tidak perlu dikhawatirkan. Sesuai dengan pengalaman dari banyak orang bahwa nambah anak, kalau dia memang serius dan rajin, pasti nambah rezeki yang besar sesuai dengan kebutuhan anaknya. Insya Allah janji Allah pasti benar,
Janji Allah itu lebih hak, lebih yakin, pasti terjadi daripada, wujudnya. Dengan syarat kita serius bertanggung jawab mencari nafkah. Dengan kita melangkah, Allah akan memberikannya. Kemudian itu bagi laki-laki, bagi perempuan mempersiapkan diri untuk menikah, ya membuat dirinya layak untuk menikah itu dengan cara mempersiapkan ini ya, belajar bahwa menjadi ibu, menjadi istri, menjadi ibu itu tanggung jawabnya banyak. Kalau kata Umar bin Khattab, itu adalah istrinya berperan sebagai apa di rumah, yaitu fa innaha tabbahah li ta'ami wa ghassanah li khubz wa ghassanah li saubi wa innaha tabbahah li ta'ami wa khabbazah li khubzi wa ghassanah li saubi wa rada'ah li waladi. Jadi perempuan itu perannya saat di rumah adalah dia memasakkan makanan, mengadoni adonan, kemudian mencuci pakaian, dan dia yang menyusui anak-anak. Jadi memang peran perempuan di rumah tuh memang ya, sumur dapur kasur adalah istilah syar'i bahwa itu adalah peran perempuan yang harus dijalani. Kewajiban utama perempuan adalah urusan ranjang. Makanya perempuan harus menyiapkan ke arah sana, harus tahu bagaimana cara memasak, harus tahu bagaimana cara menyiapkan dapur. Bukan berarti tidak boleh beli makanan, namun keseimbangan keluarga, cinta kasih dalam rumah akan sempurna saat istri mulai peduli dalam urusan masakan. Boleh belanja, boleh beli, tapi sempurnanya peran sebagai istri, cintanya terhadap suami dan anak-anaknya akan terasa saat istri mulai terjun ke dunia masakan. Kemudian ini ya, wa ghassanah lisaubi, bukan berarti istri itu harus masak harus mencuci dalam tradisional, tidak. Ada mesin cuci, ada alat pengering pakaian, ada alat pelipat pakaian. Yang jelas istri itu bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah, baik kebersihan rumah di dapur, termasuk juga kebersihan rumah dari rumahnya, kebersihan rumah juga terhadap pakaian. Istri bukan berarti tidak boleh mencuci ke laundry, tetapi kalau ingin merasakan lebih sempurnanya cinta kasih dalam rumah tangga, kebersihan itu dipegang tanggung jawabnya oleh istri. Kalau memang sudah tidak kuat, baru boleh ke laundry ya, kalau memang urusannya sedang banyak. Tetapi kalau ingin lebih sempurna, maka tanggung jawab kebersihan ada di pihak istri. Kemudian kata Umar bin Khattab tadi ya, Tobahon li ta'ami wa khabazah li hubzi, mengadonkan makanan, wa ghasanah li saubi wa rada'ah li waladi. Jadi tugas istri itu menyusui anaknya, bukan memerah susu kemudian ASI-nya ditaruh di botol, disimpan di kulkas, nanti anaknya minum dari dot. Itu kesalahan dalam mengasuh anak, karena dalam Islam tugas dari hak dari bayi itu disusui, karena saat disusui ada gendongan, ada kasih sayang, ada perhatian, ada pendidikan, ada pembelajaran, diantaranya pembelajaran bahasa. Anak diajak ngobrol, anak belajar bicara, anak mengenal siapa orang tuanya. Bukan berarti orang tua itu tidak boleh menyusukan anaknya ke orang lain, bahkan Quran mengizinkan anak itu disusukan ke orang lain dengan membayar ibu susu misalkan. Tapi kalau ingin anak itu mendapatkan cinta kasih yang sempurna, ibu itu harus juga menyusui anaknya, dan juga anak itu walaupun dapat susuan dari orang lain, tetap merasakan indahnya gendongan, indahnya pangkuan, indahnya pegangan dari orang tua. Ini saya tidak terasa sudah mau 15 menit. Insya Allah kita kita belah-belah videonya supaya lebih mudah diakses. Saya khawatir nanti susah diakses oleh peserta. Insya Allah kita lanjut ke part 2.